Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslkan Safaldisa, anggota dari kelompok 1, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Prodi Hubungan Masyarakat, Universitas Negeri Jakarta. Sahabat beriman, apakah kalian pernah mempertanyakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya? Atau bagaimana alam semesta bisa terus berkembang sampai saat ini? Pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu rupanya menciptakan beragam teori tentang penciptaan alam semesta dan menyadarkan kita betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya melalui berbagai proses. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menciptakan segala sesuatu dalam sekejap hanya dengan mengatakan kun fayakun, tetapi Allah ingin mengajarkan kepada hambanya bahwa segala sesuatu tidak terjadi secara instan, melainkan ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Wallahu a'lam. Allah memberikan manusia akal yang menjadi kunci untuk berpikir dan memahami proses penciptaan alam semesta. Dengan memahami proses penciptaan alam semesta, maka kita akan meyakini Allah Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memiliki banyak petunjuk dan informasi mengenai ilmu pengetahuan dan fenomena alam semesta. Di dalamnya telah tertulis mengenai penciptaan alam semesta yang diungkapkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Al-Quran menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu, baik yang di langit maupun di bumi. Akan tetapi, informasi itu hanya bersifat garis besar atau prinsip-prinsip dasar saja. Karena Al-Quran bukanlah buku ilmu pengetahuan yang menguraikan penciptaan alam semesta secara sistematis. Demikian, hal ini memunculkan banyak interpretasi dari para musafir maupun filosof terhadap kandungan ayat-ayat yang dimaksud. Dalam Al-Quran, untuk menyebut alam semesta digunakan ungkapan samawati wa al-ardihi wa ma bainahuma. Ungkapan ini terulang sebanyak 21 kali dalam 15 surat yang berbeda. Kata samawati wa al-ardihi yang diartikan dengan langit dan bumi dijelaskan pada surat An-Anbiya ayat 30. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Pada mulanya, keduanya adalah satu kesatuan. Kemudian Allah pisahkan menjadi dua. Yang satu diangkatnya ke atas yang disebut dengan langit, dan yang satu lagi dibiarkan terhampar di bawah disebut dengan bumi. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 9-12. قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا
فأقامتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Di surat tersebut disebutkan bahwa alam semesta yang awal mulanya merupakan satu kesatuan berbentuk asap atau gas, Allah pisahkan menjadi 2 yang kita kenal dengan langit dan bumi. Penciptaan alam semesta terjadi dalam 6 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan bumi sebagai fondasi, baru kemudian menciptakan langit sebagai atap. Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Hari dapat ditafsirkan secara ilmiah sebagai periode atau masa. Hari pertama adalah masa ketika awan debu dan gas yang mengampung di ruang angkasa mulai mengecil. Materi pada pusat awan itu mengumpul menjadi matahari, dan sisa gas dan debunya memipih berbentuk cakram di sekitar matahari. Lalu, butir-butir debu dalam awan itu saling melekat dan membentuk planetismal yang kemudian saling bertabrakan membentuk planet. Di antaranya adalah planet bumi. Hari kedua diawali ketika proses pemanasan akibat peluruhan radioaktif menyebabkan protobumi meleleh, dan bahan-bahan yang berat seperti besi tenggelam ke pusat bumi. Sedangkan yang ringan seperti air dan karbodioksida berlari keluar. Planet bumi kemudian mendingin, dan sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, bumi terlihat seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Selanjutnya, terjadi masa penyempurnaan di bumi selama 4 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung yang kokoh di bumi. Dia menjadikan bumi tempat penuh keberkahan yang siap menerima kebaikan, bibit, dan tanam-tanaman. Kemudian, Allah menuju ke penciptaan langit. Langit kala itu masih berbentuk asap. Allah Ta'ala berkata kepada mereka, langit dan bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya pun menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Maka Allah Ta'ala membentuk langit menjadi 7 bagian dalam 2 hari. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya dan menghiasi langit dengan bintang-bintang yang cemerlang. Wallahu a'lam. Dari kedua surat Al-Quran tadi, yaitu Al-Imran dan Fussilat, menjelaskan betapa besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan alam semesta beserta isinya. Lantas, mengapa masih ada orang-orang yang menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat beriman, Tuhan yang berhak kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menciptakan, menguasai, mengatur, memelihara kelangsungan alam semesta dalam kehidupan, serta yang menentukan akhir dari alam semesta ini. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.